Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang materi pertama dengan anggota kami yaitu Fania Dian, Fitri Kirana, Ivana Surya, dan Ulul Asmi. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu self-assessment system. Adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua, official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak pada fiskus atau aparat perpajakan. Withholding system, yaitu besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak atau aparat pajak dan fiskus. Contohnya misalnya, pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi perusahaan terkait. Jadi, karyawan tersebut tidak perlu pergi membayarkan ke kantor pajak. Selanjutnya, ada ciri-ciri pemungutan pajak dari self-assessment system dan official assessment system. Self-assessment system memiliki ciri besaran pajak itu dihitung oleh wajib pajak. Lalu, wajib pajak juga berperan aktif dalam kewajiban membayar pajak, menghitung, dan melaporkan pajak. Yang kedua, ada ciri dari official assessment system, yaitu besaran pajak dibebankan atau dihitung oleh petugas pajak, dan wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak di sini. Terus besaran pajak terutang diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat keterangan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri Kirana. Berikutnya adalah pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama ada pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh pihak tertentu tetapi dapat dibebankan kepada orang lain. Yang kedua ada pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Yang ketiga ada pengelompokan pajak menurut pemungutnya, yaitu ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tarif pajak dan pembagian pajak secara struktural. Yang pertama, tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Pembagian pajak secara struktural dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaannya. Contoh, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif regresif, yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tarif progresif. Yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak penghasilan. Yang keempat ada tarif degresif, yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Ada 5 cara menghapus utang pajak. 1. Pembayaran, yaitu melakukan pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara. 2. Kompensasi, yaitu kompensasi dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak sehingga nominal kelebihannya dapat dialokasikan untuk membayar utang pajak. 3.
kadaluarsa, yaitu adanya kadaluarsa penagihan jika utang pajak sudah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak. 4. Pembebasan, yaitu ketika pajak ditiadakan oleh satu pihak namun pembebasan utang pajak tidak diberikan pada pokok pajaknya melainkan hanya terhadap sanksi administrasi. 5. Penghapusan, yaitu kondisi yang hampir mirip dengan pembebasan utang pajak namun biasanya disebabkan karena kondisi keuangan atau kematian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.